Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhfafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' waddu law takfurun. Jamaah rahmatullah, ingatkan kembali bahwa surat Al-Mumtahanah menanamkan pentingnya al-wala dan al-bara. Dan apa yang kita pelajari pada Rabu yang lalu, bahwa ayat pertama diturunkan teguran kepada seorang sahabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang telah dinilai oleh Al-Quran melakukan wala terhadap orang-orang kafir dengan membocorkan rahasia Rasulullah dan para sahabatnya, atau disebut dengan al-jama'atul muslimah, pada kufar Quraisy, bahwa Rasulullah akan menyerbu kota Makkah setelah kufar Quraisy melanggar poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Dan begitu pentingnya nilai keimanan dalam bentuk al-wala dan bara, seperti yang kita pelajari sababun nuzul daripada ayat ini. Betapapun apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah itu sifatnya insidental, nggak disengaja, bukan ideologis. Istilah masyarakat, nggak ada niat ke situ. Walaupun yang dilakukan itu memang bersifat walaul kufar, namun toh pada akhirnya Allah menurunkan ayat ini menegur Hatib bin Abi Balta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Sehingga kita bisa memahami apa yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Artinya nggak sampai murtad. Buktinya masih disebut ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga disinilah pentingnya orang beriman berusaha menghidupkan berbagai macam kebaikan dalam dirinya, apakah itu amal soleh, apakah itu bentuk-bentuk ibadah kepada Allah yang sebaik-baiknya, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa mengcover kekurangan yang bisa terjadi, baik yang tidak sengaja apalagi sengaja. Karena itu Rasulullah tetap
membela Hatib bin Abi Balta'ah ketika semua para sahabat marah. Kenapa? Karena dia ahli Badr. Karena dia juga peserta Bai'atul Ridwan. Artinya kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Sehingga dalam bab ini memang bertingkat-tingkat orang yang wala kepada orang kafir itu. Ada yang sampai mengeluarkannya dari Islam, yaitu ketika walaknya itu istilahnya zahiran wa batinan. Walaknya itu betul-betul semacam menjadi agen orang kafir, ya, dan tidak mengakui kebenaran Islam Al-Quran. Kemudian yang agak lebih rendah lagi, wala yang hanya membuat seseorang dalam kefasikan. Lebih rendah lagi seperti yang dialami oleh Hatib bin Abi Balta'ah, ya, hanyalah kemaksiatan yang sifatnya insidental, nggak sengaja, nggak ada niatan, ya. Walaupun seharusnya ini tidak terjadi bagi orang beriman. Jadi terhadap pentingnya al-wala dan al-bara, ya, maka Allah tambahkan, ya, iyathqafukum, ya, jika mereka orang-orang kafir itu bisa berhasil unggul daripada kalian. Ya, apakah itu unggul dalam segi politiknya, ekonominya, ya, ilmu pengetahuannya dan sebagainya lah. Ya, ya. Ya, maka mereka itu tidak akan pernah menyayangi kalian. Ya. Yang akan terjadi yakunu lakum a'da. Mereka akan memposisikan diri mereka sebagai musuh buat kalian. Itulah tabiat permanen orang kafir begitu. Kemudian wa yabsutu ilaikum aydiyahum, ya, dan akan menjulurkan kepada kalian tangan mereka. Tentunya nggak berhenti-berhenti tangannya ingin berbuat jahat kepada orang-orang beriman. Begitu juga lidah mereka. Ada aja bahasa yang diungkapkan, ataupun statement-statement yang diungkapkan yang selalu membuat kaum muslimin sakit hati. Ya. Ada statement terhadap Rasulullah, statement Rasulullah itu begini-begini, statement terhadap Allah, ya Allah aja menjadi ya besutu al-sinatahum, ya. Ya. Saya nggak tega menyebutnya, ya pokoknya Allah itu begini-begini, ya. Ntar Al-Quran begini-begini, ntar Rasulullah, ntar sistemnya, ya, ya, khilafah itu begini, ini begini, ada aja, ya. Ya, walaupun umat Islam hanya bisa mengatakan wah ini pelecehan terhadap agama dan seterusnya, ya. Ya, namun orang-orang seperti itu saat orang-orang kafir itu unggul, ya tetap aman, ya. Ya, tapi jika seorang muslim mencela sedikit aja, wah langsung, ya, undang-undang ITE, ya,
Semacam lah masuk penjara. Tidak berlaku bagi mereka. Itu bukti adanya iyafqahukum. Jadi selalu berusaha yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Selalu ingin menampilkan sesuatu yang jelek, yang menyakitkan kaum muslimin. Wawaddu law takfuru. Dan mereka memang akan senang kalau semua orang-orang beriman itu menjadi kufur, ya. Apakah puncaknya adalah murtad, ya. Minimalnya adalah jadilah Islam istilahnya Islam yang parsial. Yang penting kamu sholat udah selesai, jangan berusaha menghidupkan Islam secara utuh. Itu yang nggak suka. Waduh, laut takfur. Jadi ayat ini jamaah rahmakumullah semakna dengan makna yang disebut di surat At-Taubah, halaman kedua surat At-Taubah. Ya. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Ya. Bagaimana mungkin kamu mencintai mereka, ya, padahal mereka itu kalau berada dalam keadaan unggul daripada kalian, ya, haru alaikum, merasa ya, berkuasa, merasa punya dana yang lebih banyak dan seterusnya, mereka itu akan siap menyakiti kalian, la yarqubu fikum illan, ya. Walaupun masih ada hubungan kerabat, ya. Apa hubungan ya, ilan itu misalnya kalau bahasa kita sesama anak bangsa. Sesama anak bangsa aja jahatnya bukan main, gimana dengan kaum muslimin yang lain, ya. Atau sesama marga. Walaupun pemimpinnya Jawa, ya kalau ada orang Jawa istilahnya ingin melaksanakan Islam sebagainya, ya dimusuhi. Walaupun orang kafirnya itu katakan marganya fulan misalnya, akan siap berbuat jahat kepada marga yang sama, kalau yang satunya Muslim yang ingin melaksanakan nilai-nilai Islam. Dan maksudnya kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah, walaupun punya perjanjian untuk tidak sakit menyakiti, ya, untuk tidak saling mengganggu, walaupun sudah ada undang-undangnya, ini undang-undang tidak boleh melecehkan agama, nggak peduli. Begitulah menghadapi orang kafir itu. Karena itu Islam punya syariat namanya al-jihadu fi sabilillah. Kalau nggak bisa diajak hidup dengan baik-baik, hidup damai, ya, itu kepinginannya syariat Islam. Ya. Kalau semua itu nggak mempan, ya nggak mau. Ya. Kaum muslimin harus bersikap tegas, ya. Sebagaimana disebut di surat At-Taubah halaman ketiga, qatiluhum, perangi mereka.
Niscaya Allah akan menghabisi mereka, yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Sehingga ayat ini ketika dipahami secara terpisah, memang kesannya ya Allah galak banget. Bukannya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, berapa itu? Ayat 14 Taubah ya. Pokoknya perangi mereka, ya'adzibhumullahu bi'aidikum. Kembali lagi, orang yang seperti itu memang orang yang tadi ya besutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisu. Ya. Padahal ayat ini sebelumnya menjelaskan bagaimana jahatnya orang-orang kafir terhadap Islam. La kaifa wa yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubu fikum illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Pokoknya merinci bagaimana jahatnya orang kafir terhadap kaum muslim. Maka kalau nggak bisa diajak hidup dengan baik, maka Allah menginginkan kaum muslimin harus siap menghadapi mereka. Jangan terus-menerus menjadi orang yang tertindas. Maka qatiluhum ya'adzibhumullahu bi'aidikum yukhzihim. Begitu juga ayat ini semakna dengan yang ada di Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ayat 118. Jadi menjadikan orang kafir sebagai biponah. Biponah itu apa? Dulu pernah belajar bahasa Arab, ada kata batnun. Batnun artinya apa? Perut. Biponah berarti menjadikan orang kafir bagaikan perut. Maksudnya jadikan orang kafir sebagai sahabat yang akrab yang membuat orang beriman itu siap berbuat apa saja untuk orang kafir itu. Sampai orang kafir itu tahu terhadap kondisi kaum muslimin. Kita mengistilahkan, oh saya tahu semua isi perut dia. Maksudnya apa? Bukan berarti perutnya pernah dibelah. Ya. Tahu isi perutnya itu maksudnya tahu semua detail-detailnya. Ya. Jadi menjadikan orang kafir bitona itu maksudnya orang kafir itu jadi tahu semua tentang kaum muslimin. Ya. Padahal mereka itu layak lunakum khabala. Kerjaannya nggak ada lain ingin merusak kaum muslimin, ya. Menyakiti, ingin menghancurkan. Ya. Kerjaannya itu hanya ingin kalian itu dalam kesulitan. Waddu ma'anittum. Ya. Dan sering terungkap dari mulut mereka kebencian itu. Waddu badatil baghdha'u min afwahihim.
walaupun yang ada di dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana al-ayati qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Jadi Allah mengatakan, bagaimana mungkin orang kafir pada begitu, kok kalian berwala kepada mereka? Ya, ini ada lain kecuali kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Apa yang terjadi di lapangan ini gambaran yang sangat jelas, ya. Belum terfahaminya Al-Quran secara utuh, ya. Sehingga terjadi sebuah, ya, walaul kufar, ya, secara rame-rame, ya. Sehingga yang paham bagaimana berwala yang benar, ya, itu sangat sedikit. Kemudian Allah katakan di akhir ayat tadi, wawaddu law takfurun. Waddu itu dari kata mawaddah, ya. Jadi keinginan sesuatu yang membuat seseorang itu sangat senang. Artinya mereka itu baru bisa merasa senang, ya, kalau kaum muslimin itu pada kufur, law takfurun. Bisa semakna dengan, ya, dengan apa yang disebut di surat An-Nisa, ya. Dimana orang-orang kafir atau bahkan orang termasuk juga di dalamnya orang-orang munafik, ya, ingin sekali kalian itu sama dengan mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Itu di ayat 89 An-Nisa. Mereka itu ingin sekali kalian kafir sebagaimana mereka kafir, kama kafaru. Fatakununa sawa'a, kemudian kalian itu sama dengan mereka. Sama-sama nggak sholat, sama-sama senang maksiat, sama-sama nggak penting amal soleh, penting hidup bebas di atas bumi ini. Nikmati apa saja yang kamu senangi. Nggak, jangan ada lagi ini haram, ini halal, ini bahaya, ini nggak bagus. Semua boleh. Pokoknya yang kata jiwa kita ingin dilakukan, lakukan saja bebas. Itu yang mereka sangat inginkan seperti itu. Waddu takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Dan kalian sama dengan mereka. Mereka berzina, kalian berzina. Sekarang nambah lagi, mereka LGBT, kalian LGBT juga. Ya. Ya. Ya, kalau di kita masih lumayan, ya, ya. Di dunia Islam yang Arab sana ada juga LGBT, ya. Ya, jadi lucu itu, ya, ya. Pakaiannya keren, pakai jubah, baju putih panjang, ya, pakai kutroh gitu, tapi bergaya-gaya kayak, ya, kayak di negeri sini lah, waria itulah. Ya, ya, begitulah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, tabi'unna sunana man qablakum. Kalian kaum muslimin, jika tidak mau belajar Islam dengan baik, atau dengan kata lain tidak belajar Al-Quran dengan baik, kalian akan ikut-ikutan terus apa yang dilakukan oleh orang kafir itu. Kafir
begini, ikut begini. Ya. Nah, ya. Karena itu belajar Islam yang pelajari Al-Quran dengan baik, ya, supaya kalian menjadi seorang Muslim yang punya izzah. Ya. Nggak mungkinlah saya berwala kepada mereka, karena Islam ini yang terindah. Ya. Islam ini yang benar, Islam ini yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu lebih baik lagi, ya. Wawaddu law takfurun, ya, itu menjadi motivasi dakwah. Ya. Dalam arti apa? Kalau orang kafir saja ingin berusaha supaya kaum muslimin ini kafir, ya, dengan segala cara yang ada, maka alangkah mulianya, ya, kalau kaum muslimin juga punya wawaddu, ya, lau yuslimun, ya. Orang berimannya juga punya keinginan, ya. Orang-orang kafir, orang-orang atau kaum muslimin yang nggak ngerti Islamnya, nggak ngerti ada istilah wala dan baro, istilahnya nggak ngerti gimana pelaksanaannya. Itu harus kita inginkan, ya, kita inginkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya gimana? Ya harus berdakwah, harus diupayakan berbagai macam cara agar umat manusia ini senang kepada Islam. Ya. Walaupun ya istilahnya acaranya bisa baksos, acaranya bisa apalah, ya, operasi pelayanan pinjaman lunak, tapi niatnya itu untuk bisa menjaring umat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jadilah dia seorang muslim yang disebut oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Jadilah seorang muslim yang berada di dalam amal yang terbaik, yaitu mengajak orang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Al-Quran banyak, ya, mengungkapkan hal-hal yang istilahnya orang kafir aja begini, masa kamu nggak begitu? Ya. Ya. Misalnya orang kafir aja berinfak, masa kamu nggak mau berinfak? Ya. Ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya. Kafir aja selalu berinfak, tapi berinfak untuk memerangi Islam. Fasayunfiqunaha, dia akan terus berinfak walaupun mereka sadar suatu saat mereka akan menyesal. Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Ya. Apalagi, ya. Orang kafir aja bersabar dalam kekafiran. Masa kalian nggak bersabar? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Fasaya'lamuna man adallu sabila. Isbiru 'ala alihatikum. Inna hadza lasyai'un yurad. Orang kafir aja, ya, juga harus menerima risiko. Risiko sakit, risiko capek, risiko kehidupan lah. Akibat apa? Akibat semangatnya ingin
memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya. Sehingga Allah katakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga sedih, ya. Mereka juga terkadang ya terluka juga. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Ya. Maka Allah inginkan kaum muslimin bisa menyikapi semua lawan kata itu bahkan dengan lebih baik, dengan lebih intensif. Kalau mereka secara intensif ingin membuat umat ini kafir, maka kaum musliminnya harus lebih intensif untuk membuat umat manusia, bahkan termasuk mereka, juga bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kaum muslimin harus bersikap seperti ini? Ya. Karena ini juga berdampak kepada kehidupan seorang muslim itu ya, di hari kiamat nanti. Ya. Dikira dengan mencintai mereka, berwala kepada mereka, ya. Nanti di hari kiamat mereka bisa menolong seorang muslim yang salah wala. Ya. Maka Allah ingatkan. Ya. Ya. Ingat, kalau kamu terus-menerus wala kepada orang kafir, ya. Jangankan orang kafir itu sendiri, ya. Keluarga-keluarga dekatmu saja itu tidak akan bisa menolong kamu. Ya. Lan tanfa'akum arhamukum. Ya. Nggak bakalan. Lan itu bukan sekedar nggak bisa, ya. Nggak bakalan. Ya. Sebagaimana kita kalau baca awal surat Al-Baqarah, ya, ada istilah apa? Illam taf'alu walan taf'alu. Nggak bakalan orang kafir itu bisa, ya, meniru Al-Quran. Ya. Jadi lan tanfa'akum, nggak bakalan kerabat-kerabatmu itu, ya, bisa menolong kamu di hari kiamat. Bahkan juga anak-anakmu. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat. Yafsulu bainakum, ya, Allah akan memisahkan kalian, ya, di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu Maha tahu. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat, ya. Tidak ada yang tersamakan. Jadi ayat ini jamaah rahimakumullah, ya, ya, pemahamannya bisa dua. Pemahamannya bisa begini, tidak akan bermanfaat, ya, keluarga kalian, ya, arhamukum, keluarga dekat kalian, dan anak-anak kalian nanti di hari kiamat. Yang pertama, ya. Pemahaman yang kedua, ya, bisa begini, tidak akan bermanfaat, ya, kerabat kalian dan anak-anak kalian. Titik. Ya. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Karena nanti di hari kiamat Allah akan memisahkan manusia dengan semua orang terdekatnya. Ya. Istilahnya seperti yang disebut di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi
wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kalau di bahasa dirinci, bagaimana berpisahnya seseorang dengan arham dan aulad. Ya. Kalau di ayat ini hanya fikrahnya, ya. Ya, hanya normatifnya, ya, di hari kiamat yafsilu bainakum. Ya. Siapa yang belajar tajwid akan mengenal istilah waqaf mu'anaqah. Ya. Waqaf mu'anaqah. Waqaf yang bisa berhenti di awal atau bisa berhenti di setelahnya. Kenapa? Karena masing-masing memberi makna. Ya. Jadi jangan dikira mu'anaqah itu adanya cuma di awal Baqarah saja. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh juga waqafnya dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi ya, ini menunjukkan bahwa seluruh interaksi dengan Al-Quran itu masing-masing berkaitan. Ya. Jadi kalau saja pemberi pelajaran tajwid itu memahami makna Al-Quran, maka mu'anaqah itu ada hubung bukan masalah waqaf saja. Ya. Maka mu'anaqah itu juga punya masalah ada terkait dengan tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya. Ya, walaupun di situ nggak ada titik tiganya, biasanya mu'anaqah itu titik tiganya. Walaupun nggak ada titik tiganya, boleh aja kita kita membacanya. Ya. Misalnya, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Itu yang satu saat kita bacanya beda. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Jadi inilah menunjukkan bahwa memang dalam memahami Al-Quran itu jika memungkinkan, artinya ya, bisa memberi makna yang lebih, ya, tidak bertentangan dengan nas yang lain, maka boleh dipahami dengan pemahaman A, pemahaman B, ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu tujuan daripada pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. Ya. Ya. Kalau masih bisa dipahami dengan pemahaman A, pemahaman B, maka Allah memberi peluang, agar bisa seperti itu. Ya. Maka ayat selanjutnya Allah memberikan contoh nyata dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswah. Sungguhnya bagi kalian ya, ada contoh yang baik dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama. Walladzina ma'ah. Ya. Ini menunjukkan ya, bahwa derajat manusia itu pasti beda. Ya. Nggak bisa sama semua. Ya. Nggak semua manusia bisa menjadi nabi. Ya. Nggak bisa semua manusia itu menjadi, katakan, alim semua. Ya. Atau menjadi soleh yang luar biasa kesolehan. Nah, maka dalam kondisi kita belum bisa, jadilah pendukung. Walladzina ma'ahum. Ya. Karena saat kita menjadi pendukung orang yang berprestasi keimanan, ya, itu Allah akan
mensejajarkan derajatmu. Ya. Ya. Saya ini sudah berusaha untuk hafal Quran 30 juz. Ya. Udah tahun berapa ya, hasilnya masih juz 30 terus. Nggak apa-apa, yang penting kamu ya, berusaha menjadi orang yang bersama mereka, mendukung mereka. Ya, jangan coba-coba ya udah nggak mendukung malah memusuhi. Ya. Ya. Jadi memposisikan diri bersama orang-orang yang berprestasi, baik secara ilmu, secara dakwah, ya. Itu insya Allah kita menjadi orang yang sama bersama mereka. Coba baca di ayat ini. Kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Walladzina ma'ahu tentu itu bukan nabi. Dia hanya menjadi pengikut. Tapi karena menjadi pengikutnya orang yang dicintai oleh Allah, maka mereka disejajarkan oleh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang menjadi berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah sebaik-baiknya, maka insya Allah dia orang yang termuliakan semulia Rasulullah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Nah, kita nggak bisa seperti muhajirin dan ansar. Ya. Yang bisa apa? Menjadi pendukung mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan, maka mendapat keridhaan radhiyallahu anhum wa radha'an, mendapat surga, mendapat ridha, mendapat kesuksesan dari Al-Fawzul. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Kun alim. Jadilah kamu orang alim. Ya, buru-buru ya. Jadi orang alim ya. 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 Karena kemampuan merangkum info-info ilmunya lemah. Ya. Ya. Maka itu bukan kerugian. Kalau kamu mau muta'allim, kun aliman atau muta'alliman. Ya. Kalau nggak bisa ngajar, jadilah orang yang belajar. Maka sederajat di sisi Allah. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Orang yang menjadi pendukung Nabi Ibrahim itu punya qudwah dalam hal al-wala wal bara. Qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Kami berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Ya, kami nggak bakal mendukung kalian di dalam menyembah berhala-berhala itu. Kafarna bikum, kita tidak akan menyetujui, tidak akan mendukung ya, apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha, dan akan tampak ya, di dalam diri kita sebuah permusuhan dan kebencian selamanya hatta tu'minu, sehingga kalian ya, beriman kepada Allah ya, ya, satu-satunya, hatta tu'minu billahi wahdah ya. Illa qala Ibrahim, kecuali ya, perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka, dan aku akan mintakan ampun kamu kepada Allah, wa ma amliku ya laka minallahi min syai', dan aku tidak bisa menolongmu sekecil apapun saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kecuali perkataan Nabi Ibrahim? Ya. Bahwa dirinya akan memintakan ampun untuk ayahnya. Ya. Kok bisa ya? Istilahnya sesuatu yang nggak perlu dicontoh, tapi Allah menjelaskan. Ya. Menjelaskan untuk sikap Nabi Ibrahim yang ini jangan diikuti ya. Kesannya kan, oh berarti Nabi Ibrahim pernah salah. Berarti Nabi Ibrahim pernah ya istilahnya ngaco dong. Ya. Tentu pemahamannya tidak demikian. Ya. Pemahamannya istilahnya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya. Sesuatu yang baik bagi manusia yang masih abror, ya. Sebutlah abror itu soleh dengan nilai 7 sampai 8. Ya. Muqarrabin orang soleh yang nilainya 9 sampai 10. Sesuatu yang abror, ya. Sesuatu yang baik menurut abror itu bisa jadi belum baik menurut muqarrabin. Ya. Ya, ibaratnya malam ini qiyamul lail enggak. Ya akan sunnah ini. Besok juga insya Allah bisa. Tapi bagi muqarrabin, ya Allah malam ini enggak qiyamul lail, alangkah ruginya, menyesalnya. Seperti itulah. Ya. Jadi sebetulnya ini bukan salah, cuma karena dilakukan oleh seorang hamba Allah yang luar biasa, posisinya di sisi Allah, ya, maka Allah menginginkan untuk yang ini jangan dicontoh. Ya. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Itu seperti yang pernah kita pelajari. Ya. Itu seperti yang kita pelajari di surat Maryam. Bahwa Nabi Ibrahim pernah menjanjikan kepada ayahnya untuk dimintakan ampun kepada Allah. Ada di dalam jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dijelaskan di surat Maryam itu sebenarnya konteksnya ya dalam rangka mendakwahi ya. Ya namanya mendakwahi nggak usah galak-galak. Ya. Kata Nabi Ibrahim kan kepada ayahnya begini, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ya sudah, semoga kamu baik-baik aja ayah. Nanti akan bisa mintakan ampun kepada Allah dirimu. Ya. Allah itu bagiku sangat perhatian. Itu yang maksud hafiyah itu sangatnya berkemat wajib. Sangat. Innahu kana bi hafiyya. Apa aja Allah itu memperhatikan dan siap menolong hamba-hambanya. Jadi sebetulnya konteksnya dalam rangka fikih dakwah. Ya. Tapi Allah tidak menginginkan hal ini terjadi. Ya. Sehingga Allah minta untuk yang ini jangan ditiru nih dari Nabi Ibrahim. Ya. Dan pada akhirnya juga Nabi Ibrahim ya, sudah menyatakan ya, saya berbarok kepada kalian. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iya. Jadi ayat ini harus terpahami oleh apa yang ada di surat At-Taubah. Betul Nabi Ibrahim itu pernah memintakan ampun, tapi itu hanya sekian waktu saja, bukan untuk selama-lamanya. Illa am mau'idatin,
karena sebuah satu janji yang disampaikan. Tapi ternyata udah diperbaik-baikin begitu masih terus dalam kekufurannya. Maka saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, enggak. Sekarang antara kita kafarna bikum wa bada bainana bainakum al-adawatu wal baghdha. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya. Nah, itulah yang Allah ingin jadikan dari Nabi Ibrahim, sehingga memang antara Nabi Ibrahim dan Rasulullah ini memang antara cucu dan kakek. Tapi dalam Al-Quran ya, memiliki kedudukan yang sama sebagai uswah. Rasulullah disebut uswah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Ya. Nabi Ibrahim juga qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Ya, maka berwala dan barak kepada orang kafir ini menjadi salah satu prinsip kehidupan. Ya. Setelah itu ya, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna. Ya Allah, kami hanya kepadamu bertawakal dan kepadamu kami kembali. Wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana al-azizul hakim. Maka yang dimaksud menjadi fitnah bagi orang kafir, ya, segala yang berdampak jelek, ya. Segala yang berdampak jelek dari orang kafir itu terhadap kita. Ya. Orang kafir membunuhi sebagai seorang muslim misalnya, itu berarti fitnah. Ya. Orang kafir berusaha melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sehingga kaum muslimin jadi jatuh dalam kemaksiatan, ya, itu juga fitnah. Ya. Jadi jangan sampai orang kafir itu berbuat jahat, ya, dalam bentuk apapun kepada orang beriman. Ya. Maka ya, Allah mengajarkan doa ini. Karena la taj'alna fitnatan lil ladzina kafar. Berarti ini mirip apa? Mirip seperti wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi memang Al-Qur'an banyak menjelaskan betapapun kita sebagai orang beriman dalam kondisi ya nggak berdaya dengan unggulnya orang kafir itu, tapi tetaplah berdoa agar orang kafir itu jangan sampai menjadi memfitnah orang-orang beriman, dalam arti utamanya adalah mereka menjadikan orang beriman itu sampai syirik misalnya. Ya. Sebagaimana Allah katakan ketika Ashabul Ukhdud itu sampai terbunuh, itu disebut dengan fitnah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam. Kalaupun terjadi fitnah, ya, maka kita bersabar. Ya, khusus ya, dalam konteks ayat ini jangan sampai kita ya, terjerumus dalam wala kepada mereka. Itu sampai dimintakan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini kajian kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.